Selamat siang, Bapak dan Ibu semua, adik-adik yang hadir di sini. Terima kasih sudah hadir di acara Research Day seri ke-12 tentang olahraga. Kami dari kelompok riset psikologi olahraga dan latihan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia dengan gembira hari ini mau mempresentasikan hasil penelitian yang dilakukan pada atlet junior ya atau remaja yang mengikuti Liga Kompas maupun yang berada di sekolah negeri di Depok yang ada kelas reguler dan ada kelas atlet. Penelitian ini dilakukan sekitar setengah tahun yang lalu ya, dan kemudian hari ini akan dipresentasikan. Dan kegiatan presentasi penelitian ini merupakan juga ucapan terima kasih kami kepada Prof. Muhammad Enoh Markum, pendiri dari kelompok riset psikologi olahraga dan latihan, yang memang sangat berminat pada penelitian mengenai pengaruh olahraga terhadap pembentukan karakter pada remaja. Pada hari ini presentasi akan dilakukan oleh panggilannya Mbak Rea, ya. Nanti saya akan berikan penjelasan lebih jauh tentang Mbak Rea. Cuma untuk teman-teman yang Bapak Ibu yang berada di Zoom mungkin perlu disampaikan, diharapkan selama kegiatan berlangsung mic-nya boleh tolong dimatikan agar tidak mengganggu kegiatan di hari ini. Kemudian susunan acara hari ini nanti jam 13.30 sampai dengan 13.40 sampai dengan 14.40 akan ada penyampaian materi oleh Mbak Rea yang nama lengkapnya adalah kemudian jam 14.40 sampai 15.25 juga ada diskusi dan tanya jawab. Jadi silakan nanti teman-teman yang ada di ruangan ini bisa langsung bertanya. Teman-teman yang berada di Zoom bisa menulis di kolom chat atau bisa open mic dan open kamera untuk bisa bertanya secara langsung. Kemudian nanti jam 15.25 sampai dengan 15.30 kita akan mengadakan penutupan. Pada peserta yang nanti mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir akan, terutama yang di Zoom, akan diberikan link untuk mengisi daftar hadir dan nanti akan mendapatkan e-sertifikat termasuk juga materi dan link rekaman. Untuk pendaftaran Research Day di bulan berikutnya atau untuk kegiatan Research Day di bulan berikutnya nanti akan dipublikasikan melalui media sosial Fakultas Psikologi UI. Jika ada pertanyaan dari para peserta, bisa nanti menghubungi panitia melalui email rpm-fc@ui.ac.id. Mungkin nanti juga akan disampaikan lewat kolom chat untuk informasi lebih lanjut jika diperlukan. Baik, sebelum dimulai, saya akan membacakan sedikit CV dari Rea. Rea adalah lulusan dari Fakultas Psikologi UI, kemudian selama 1 tahun, hampir 2 tahun ya, sejak lulus terlibat di kelompok riset psikologi olahraga dan latihan, sambil juga magang di satu biro konsultasi.
Nah, selain mengikuti penelitian tentang pengaruh olahraga terhadap pembentukan karakter ini, Rea juga terlibat dalam kegiatan klinik coaching untuk mahasiswa, ya. Kemudian juga terlibat bersama saya di kelompok pengabdian pada masyarakat tentang senam hamil yang dilakukan di Kampung Ilmu Purwakarta bersama juga salah satu anggota kami yaitu Retno dari kelompok riset psikologi olahraga dan latihan. Sampai saat ini Rio sudah memiliki beberapa pengalaman kerja. Sejak sebelum lulus ada kegiatan magang di LRT, kemudian di Sinar Maslen, kemudian di Mitra Aktif Adi Perkasa atau yang kita kenal MAP, kemudian Hektif Aid Indonesia, dan saat ini ada di PT Benih Investasi Teknologi, sampai sekarang juga masih di kelompok riset psikologi olahraga dan latihan. Demikian perkenalan tentang Mbak Rea. Saya persilahkan untuk berikutnya mempresentasikan hasil penelitiannya. Terima kasih. Oke, jadi selamat siang teman-teman. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya pada hari ini. Jadi izin saya akan mempresentasikan hasil penelitian kami untuk judulnya yaitu Character Building Through Sport. Itu a comparative study of youth athletes and non-athletes in Indonesia. Oke, jadi di sini ada tim riset kami. Di sini ada Prof. Dr. Enoch Markum yang menjadi pemimpin dari riset kami. Yaitu ada selanjutnya ada saya sendiri. Lalu ada Retno Karisma, itu sebagai mahasiswa akhir di Fakultas Psikologi UI. Lalu ada Kak Sigit dan Mas Taru. Oke, jadi di sini ada beberapa foto atlet ya. Mungkin teman-teman sudah cukup familiar dengan atlet-atlet ini. Jadi di sini ada Egy Maulana, Fikir Doni, Putra Beckham, lalu ada Putra Ferrari, lalu ada Mirza ya. Nah, mereka merupakan alumni dari Liga Kompas yang saat ini sangat berprestasi ya dalam skala nasional. Nah, Liga Kompas ini beroperasi sejak 13 tahun ya, sudah 13 tahun beroperasi dan ada 16 sekolah sepak bola atau SSB. Nah, setiap SSB itu ada 25 pemain. Nah, ada begitu banyak atlet yang berperan dalam Liga Kompas ini ya. Tetapi hanya kurang dari 10 yang menjadi atlet nasional. Nah, maka dari itu kemana sisanya dan apa yang mereka kerjakan hari ini. Nah, ini menjadi salah satu gap penelitian kami. Jadi kami ingin meneliti bagaimana karakter para atlet tersebut. Nah, selanjutnya, olahraga ini sudah secara luas dianggap sebagai sarana pengembangan karakter. Namun terdapat banyak perdebatan mengenai sejauh mana olahraga ini benar-benar mampu membentuk karakter. Menurut beberapa penelitian, ini olahraga ini dapat berkontribusi pada perkembangan nilai sosial, emosional, dan moral. Tetapi dampaknya ini sangat bergantung pada perancangan dan pelaksanaan programnya. Nah, selanjutnya kita ke definisi karakter dulu. Di sini karakter itu merupakan kondisi internal diri yang tercermin dalam perilaku seseorang. Nah, karakter ini mencakup kualitas dan kebajikan pribadi yang akan mendorong bagaimana seseorang itu berperilaku di kehidupan sehari-hari. Nah, individu dengan karakter yang positif itu umumnya dia akan lebih siap menghadapi tantangan di kehidupan, lalu memiliki integritas dan berkontribusi yang positif pada lingkungan sekitarnya. Nah, pada penelitian ini kami memilih 4 komponen karakter, yaitu ada compassion, fairness, sport personship, dan integrity. Yang pertama yaitu compassion. Compassion ini sikap terbuka, empatik, dan perhatian
terhadap diri sendiri maupun orang lain. Jadi untuk diri sendiri itu adanya sikap penerimaan pengalaman negatif, penerimaan kegagalan sebagai kondisi alami manusia gitu ya. Nah, dalam olahraga, compassion ini diterapkan dalam merasakan dan peduli terhadap kesejahteraan orang lain. Jadi timnya sendiri maupun lawannya gitu ya. Serta mereka juga akan termotivasi memberikan dukungan saat mereka kesulitan. Lalu selanjutnya itu ada karakter fairness. Jadi fairness ini perilaku jujur, adil dan menghormati aturan. Jadi mereka tidak hanya fokus pada hasil, tetapi cara mereka berkompetisi secara etis dan penghormatan terhadap lawan dan aturan itu menjadi prinsip utama gitu ya. Nah, seseorang yang memiliki fairness yang tinggi itu akan memupuk motivasi intrinsik mereka dan meningkatkan self-efficacy. Self-efficacy ini kemampuan kepercayaan diri seseorang untuk mencapai tujuan gitu ya. Jadi mereka lebih percaya diri dalam goals-goals mereka. Lalu mengembangkan keterampilan sosial juga seperti empati dan tanggung jawab sosial. Untuk selanjutnya itu ada sport personship. Itu sikap sportif, jadi menghormati lawan, menerima hasil dengan lapang dada, baik itu kekalahan maupun kemenangan. Lalu mereka tetap bisa menjaga sikap positif maupun mungkin situasinya di luar dari ekspektasi mereka. Lalu menekankan etika kompetisi dan pemeliharaan hubungan antar peserta. Nah, selanjutnya ada integrity. Integrity ini jujur dan konsisten antara kata dan tindakan. Jadi mereka akan berpegang pada prinsip kebenaran. Lalu atlet yang berintegritas tinggi ini akan bertindak sesuai nilai etika dan bukan untuk keuntungan pribadi. Oke, selanjutnya kita ke tujuan penelitian. Jadi penelitian ini mengkaji bagaimana konteks partisipasi olahraga, yaitu program liga kompetitif ya. Di sini kita memilih Liga Kompas dan program berbasis sekolah, yaitu SMPN 30 yang ada kelas atlet maupun kelas reguler. Nah, bagaimana konteks partisipasi ini berkaitan dengan 4 aspek karakter remaja, yaitu ada fairness, integrity, sport personship, dan compassion pada remaja laki-laki. Nah, spesifiknya penelitian ini juga bertujuan untuk melihat ukuran efek untuk menilai signifikansi praktis, perbedaan antar kelompok tersebut, dan merumuskan rekomendasi praktik dan kebijakan berdasarkan temuan penelitiannya. Nah, studi ini diharapkan dapat berkontribusi dalam memahami peran olahraga dan pembentukan karakter, lalu memperkaya literatur dan menjadi dasar pengembangan intervensi dan kebijakan untuk pengembangan karakter atlet di masa depan. Selanjutnya, untuk partisipasi olahraga ini, individu itu akan memiliki kesempatan untuk mengembangkan nilai moral seperti keadilan dan kesetaraan. Jadi atlet ini juga belajar pentingnya fair play, integritas, dan kepatuhan terhadap aturan. Nah, namun keberhasilan olahraga ini sebagai pendidikan karakter ini sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial yang mendukung mereka dan strategi pembinaan yang tepat. Dengan demikian, olahraga ini memang berperan penting ya dalam membentuk karakter, tetapi pencapaiannya ini sangat bergantung pada konteks perancangannya, pelaksanaannya, dan pengelolaan programnya. Selanjutnya, partisipannya yaitu remaja putra sebanyak 115 orang dengan rentang usia 14 sampai 15 tahun. Untuk kelompoknya yaitu ada Liga Kompas yang ikut kompetisi dalam Piala Gotia, lalu yang non Gotia, dan ada SMPN 30 kelas atlet dan kelas reguler. Nah,
Untuk rekrutmennya itu menggunakan pendekatan pengambilan sampel secara convenience atau kontak langsung ya dengan pelatih dan guru sekolah selama periode kompetisi atau akademik tahun 2024 sampai 2025. Nah, sekilas mengenai Liga Kompas. Jadi Liga Kompas ini merupakan salah satu liga sepak bola remaja paling bergengsi di Indonesia. Ini diselenggarakan oleh Harian Kompas yang bekerja sama dengan SFK dan Kacang Garuda ya pada tahun 2024 dan sponsor utamanya itu BRI pada tahun 2025 ini. Visi misi mereka yaitu membangun pengembangan sepak bola remaja jangka panjang dan membentuk karakter sportivitas dan kedisiplinan. Nah, untuk masuk ke Liga Kompas ini seleksinya sangat ketat dan memastikan hanya pemain muda yang berbakat dan terlatih yang memang ikut berpartisipasi dalam Liga Kompas. Nah, untuk sistem kompetisinya mereka menggunakan pendekatan edukatif. Jadi mereka ada pendampingan terkait karakter, lalu ada pendampingan psikologis. Selanjutnya untuk setiap SSB ini wajib memastikan 30 atlet mendapatkan waktu untuk bermain. Nah, tidak hanya atlet, untuk supporter ini juga akan diwajibkan untuk mematuhi etiket pertandingan. Nah, atlet juga belajar di situ untuk menghormati wasit dan wasit juga menerapkan aturan yang ketat dan jelas. Jadi di sini untuk suasananya sangat kompetitif, sangat selektif juga, gitu ya. Nah, untuk selanjutnya tujuan dari Liga Kompas ini mereka ingin membangun karakter kuat dan positif lewat sepak bola. Jadi mereka memang menyiapkan atlet untuk menjadi pemain profesional yang tetap memegang nilai sportivitas, kejujuran, disiplin, dan kerjasama tim di masa depan. Nah, sekilas mengenai Piala Gotia. Jadi Piala Gotia ini merupakan turnamen internasional pada usia di bawah 16 tahun yang sering disebut Piala Dunia Tak Resmi. Dia ini diadakan di berbagai benua, tapi paling terkenal itu setiap Juli di Gothenburg, Swedia. Nah, untuk tahun ini tim Indonesia itu meraih posisi 16 besar dari 250 tim dan 30 negara. Jadi di sini Indonesia Liga Kompas mendapat posisi 16 besar gitu ya. Jadi sangat sangat berprestasi ya. Lalu untuk alumni terkenalnya itu ada Ego Maulana Fikri, Muferari, Rizky Rido dan lain-lain. Nah, untuk Gotia Cup itu alumnus terkenal itu ada Zlatan Ibrahimovic dan Cesc Fabregas. Oke, selanjutnya sekilas mengenai SMPN 30 Depok. Jadi SMPN 30 Depok ini dia menyediakan fasilitas pendidikan kelas reguler dan kelas khusus atlet. Jadi teman-teman yang punya passion di olahraga itu bisa masuk ke kelas atlet, nanti jadwalnya akan disesuaikan gitu ya dengan kurikulum pendidikan nasional maupun untuk pendidikan atlet gitu ya. Nah, siswa reguler ini mereka tetap dapat kesempatan juga untuk mengembangkan minat seni maupun kegiatan pelayanan masyarakat. Lalu SMP ini dia bersebelahan dengan Stadion Utama Depok. Katanya mereka sering latihan di sana dan banyak sarana pengembangan minat bakat lainnya. Selanjutnya untuk desainnya penelitian ini menggunakan survei cross-seksional. Jadi datanya dikumpulkan satu kali antara di 1 Juli 2025 dan 21 Agustus 2025. Untuk formatnya itu paper and pencil. Juga ada juga untuk melalui Google Form. Dan untuk instrumennya itu dianonimkan. Untuk alat ukurnya kita memakai 4 alat ukur yaitu ada fairness, integrity, sportsmanship, dan compassion. Untuk translasi dan pilot testing sudah dilakukan
Dan untuk scoringnya kita dengan menjumlahkan respon item dan dikategorikan menjadi rendah, tinggi, dan sedang. Ya, rendah, sedang, dan tinggi menggunakan interval yang sama dan cut off ya pada skor minimum dan maksimum pada masing-masing aspek. Lalu kami juga menggunakan one way ANOVA SPSS untuk menguji perbedaan antar kelompok dan juga uji post hoc. Untuk hasil penelitiannya, reliabilitasnya itu sebesar 0,7, jadi terbukti reliable. Lalu untuk desain analisis ini menggunakan one way ANOVA ya. Untuk hasilnya itu keempat karakter signifikan, namun paling besar itu di efeknya di fairness. Jadi perbedaan antar kelompok itu paling terlihat di fairness, yang kedua diikuti dengan spot personship, lalu compassion dan integrity. Nah, di sini juga ditemukan bahwa SMPN 30 kelas reguler itu menunjukkan fairness dan sport personship yang lebih rendah dibandingkan kelompok atlet atau liga. Nah, selanjutnya SMPN 30 kelas reguler juga memiliki skor compassion yang lebih tinggi ya daripada beberapa kelompok lain. Nah, ditemukan juga korelasi kuat ya, tadi sudah disebutkan untuk aspek fairness. Jadi untuk kelas reguler itu mereka jauh lebih rendah ya daripada skor si atlet ini baik di liga maupun di sekolah. Lalu sport personship juga serupa dan diikuti dengan compassion. Compassion ini tertinggi pada kelas atlet ya pada SMPN 30. Nah, untuk perbedaan kelompok ini lebih kecil untuk compassion dan integrity. Jadi ya dibanding fairness dan sport personship. Nah, hal ini menunjukkan bahwa lingkungan olahraga terstruktur itu sangat mempengaruhi bagaimana nilai prososial itu berkembang. Dan perancangan program yang tepat itu sangat diperlukan untuk memaksimalkan pembentukan karakter. Nah, pembentukan karakter ini juga didukung ya oleh aktivitas intensif dari lingkungan dan interaksi sosial. Jadi ternyata bukan hanya lingkungan eksternal, tetapi kemampuan individu untuk mencerna pengalaman sosial tersebut itu turut untuk mendukung pembentukan karakter. Nah, hasil ini sejalan dengan temuan Konselman tahun 2023. Nah, jadi perubahan besar itu dimulai dari perubahan kecil. Nah, sikap mental itu akan tercermin dari tindakan seseorang. Dan tindakan yang dilakukan berulang itu akan menjadi sebuah kebiasaan. Lalu kebiasaan yang mendarah daging itu akan membentuk sebuah karakter. Nah, karakter yang dimiliki oleh sebagian besar warga bangsa itu akan membentuk budaya nasional. Maka dari itu pentingnya pembentukan karakter individu ini menjadi langkah dasar untuk membentuk karakter bangsa. Berikut dokumentasi penelitian kami ini saat ambil data. Di situ ada tim Liga Kompas yang akan berangkat ke Swedia untuk kompetisi Piala Gotia ya. Di situ ada Prof Enok juga. Lalu di sebelahnya ada saat di SMPN 30 di kelas atlet dan kelas reguler digabung saat ambil data. Oke. Ya, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mbak Rea yang sudah mempresentasikan hasilnya. Ternyata hasilnya menarik ya bahwa
olahraga yang diteliti dalam hal ini adalah membandingkan antara remaja yang ikut di Liga Kompas Gotia maupun yang non Gotia dan kemudian di sekolah atlet maupun sekolah reguler itu berbeda-beda dalam karakter, yaitu dari sisi fairness, integrity, sport personship maupun compassion. Nah, kami persilahkan kepada Ibu, Bapak, Mas dan Mbak serta saudara-saudara yang ada di ruangan ini maupun di Zoom untuk mengajukan pertanyaan jika ada atau mungkin memberi masukan untuk penelitian saat ini maupun nanti kalau mau ada penelitian lanjutan. Persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdan dari Pasi, Banten. Sebenarnya saya ingin menanyakan ya, ini kan kompetisi yang beregu ya? Iya, Ya, beregu. Nah, yang dimana beregu ini kadang ada yang sistemnya itu kayak misalkan curi-curi umur lah atau apalah. Nah itu bagaimana caranya atlet itu? Jadi kalau kita musuhnya ini 2006, sementara kan Kompas itu kan 2000, Kompas itu 2007 misalkan. Nah, berarti kalau misalkan lawannya 2000 lebih tua dari 2007, nah itu gimana kalau si anak ini mentalnya drop gitu. Oh, lawannya ternyata lebih besar atau apa gitu. Nah, itu cara ningkatin si anak itu biar dia percaya diri bahwa dia juga punya bakat dan skill yang mumpuni misalkan. Nah itu gimana cara menekan dia untuk berkompetisi lebih semangat gitu. hmm, oke. Ya, terima kasih Kak. Ya, jadi untuk situasinya itu melawan eh, regu yang lebih umurnya lebih tua gitu ya. Dan bagaimana dia bisa lebih percaya diri gitu ya. Nah, di situ eh, perlunya adanya pembekalan gitu ya, pembekalan psikologis maupun tadi penanaman karakter ini karena sangat berpengaruh dalam motivasi intrinsiknya gitu ya. Lalu untuk kepercayaan diri sendiri sebenarnya itu akan berkembang ya sebanyak dia berkompetisi gitu ya dan terbuka lalu bisa sebenarnya adanya keterbukaan mungkin ke pelatih itu menjadi langkah awal dia langkah yang positif gitu ya untuk dia berarti dia mau berkembang dan mau memperbaiki dirinya gitu ya. Dan menurut saya untuk adanya interaksi yang berkelanjutan itu bisa lama-lama bisa mengembangkan kepercayaan dirinya juga gitu. Kurang lebih seperti itu. Mungkin. Oke. Mungkin dari tim riset kami di sini ada Mas Taru juga ya, yang lebih profesional ya dalam psikolog olahraga. Boleh ada mungkin ada saran dari Mas Taru? Wah, jadi ini nih. Jadi pembicara dadakan nih, Mbak Rea ya. Terima kasih sebelumnya atas presentasinya yang dan juga Bapak Ibu sekalian yang ada di ruangan Zoom maupun yang ada di sini. Pertanyaannya bagus gitu. Tadi itu mungkin dijelasin sedikit ya tentang Liga Kompas itu sendiri ya. Kalau Liga Kompas itu kebetulan yang tahun ini 2025 itu maka kelahiran anak-anaknya adalah 2025 dikurangi 14 tahun. Jadi kelahiran tahun 2011 itu yang paling tua gitu. Jadi tidak boleh apa namanya yang lahir tahun 2009, 2000 apa namanya 2008 misalkan itu nggak boleh. Terus kan tadi ada pertanyaan kan biasanya nyolong-nyolong umur gitu ya. Nah, kalau sampai ada yang ketahuan nyolong umur maka klubnya langsung dicoret gitu. Jadi itu sudah jadi aturan. Maka di Liga Kompas itu tidak mungkin ada orang nyolong umur karena mereka setiap pemain itu akan dites tidak hanya
skillnya tapi juga kesehatannya. Jadi ada aktenya, ada macam-macamnya kan. Tapi kalau sampai ketahuan pun itu akan di drop. Tadi kan Mbak Rea udah sampaikan aturannya sangat jelas gitu. Jadi kenapa ini aturannya sangat jelas? Karena memang untuk membentuk karakter itu harus jelas patokannya begitu. Jadi patokannya itu adalah peraturan itu ditegakkan dengan benar. Tidak misalkan oh nggak apa-apa diampuni karena dia anak pejabat gitu ya, nggak ada yang kayak gitu. Jadi meskipun anak pejabat kalau umurnya lebih ya nggak boleh gitu. Atau klubnya yang dicoret. Nah, contoh lagi tadi ada penonton misalkan. Penonton teriak misalnya mohon maaf nih memakai nama binatang gitu. Itu langsung klubnya yang kena. Dan penontonnya tidak boleh nonton sampai akhir kompetisi gitu. Jadi itu yang kita tegakkan, yang itu yang mungkin yang di kompetisi yang sebenarnya itu nggak ditegakkan gitu ya. Maka sepak bola kita agak nggak jelas begitu ya. Tapi kalau yang ini jadi jelas. Karena kenapa jelas? Karena kita sedang mendidik karakter itu. Nah, kemudian kalau cara membangkitkan motivasinya segala macam itu waktu itu ada kelas-kelas juga, ada apa namanya? Ada kelas orang tua, ada kelas anak-anak, ada kelas pelatih gitu ya. Terus kalau misalkan untuk kasus-kasus tertentu itu juga bisa dilakukan konseling. Waktu itu tahun lalu misalkan tuh Agit juga ikut konseling misalkan gitu untuk anak-anak tertentu. Jadi intinya adalah tergantung kasusnya gitu, tergantung kasusnya. Jadi kalau misalkan ini mempengaruhi satu tim dan memang itu timnya yang harus diberesin ya kita pendekatnya kelas. Tapi kalau misalkan ini anak sifatnya individual, contohnya misalkan waktu pertandingan minggu yang lalu ada yang kena kartu merah. Nah itu biasanya langsung ditarik untuk dikonselingin. Kenapa kemarin terjadi seperti itu, apa yang dipikirkan dan lain-lain supaya, kenapa? Karena kalau udah kena kartu merah, ini anak nggak bisa lolos ke Gotia. Meskipun sebagus apapun tidak akan dilolosin gitu ya. Nah itu salah satu bagian daripada pembentukan karakter. Dan itu disepakati sejak awal. Jadi kalau ada pemain yang kena kartu merah atau memaki wasit atau apa segala macam, sebagus apapun dia nggak akan sampai dilolosin. Gitu. Itu bagian dari pembentukan karakter. Ada tambahan lagi? Cukup, Mas? Ya, makasih banyak Mas Taru atas jawabannya ya. Ya, makasih juga atas pertanyaannya. Baik, terima kasih Mas Taru atas tambahannya dan tadi jawaban dari Mbak Rea. Mungkin ada tambahan pertanyaan, Mas? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Izin memperkenalkan diri, saya Rizky dari FIB. Mengikuti diskusi ini karena emang tertarik dengan topiknya dan juga teman-teman itu banyak yang jadi atlet gitu Kak. Jadi pengen ikut ini. Lalu pertanyaan saya, mohon dijelaskan lagi Kak tentang tadi compassion dan sport personship. Kalau jadi gini, compassion itu lebih ke kayak penerimaan diri saat kalah gitu ya, atau gitu. Terus kalau yang sports personship itu kayak fair play gitu ya, gitu. Terus yang kedua, mungkin ini dikoreksi aja tadi di slide yang alumni terkenal dari Liga Kompas Gramedia. Tadi sepertinya bukan ego Maulana Fikri ya, tapi Egi Maulana Fikri gitu. Oke, gitu. Terus yang terakhir ini teknis aja. Keadaan kelas itu yang kelas atlet gitu, ketika misal ada FLS enggak, O2SN, Popda gitu lebih sering kosong atau gimana Kak gitu. Terus kayak sebagaimana kita tahu kalau jadwal atlet kan misal kalau bulu tangkis nih kan dia dari babak awal sampai misal dia sampai akhir kan berarti kayak 1 minggu atau beberapa hari gitu. Nah itu mereka tuh jadwalnya gimana sih gitu aja. Oke, makasih. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi yang pertama itu compassion ya. Jadi compassion itu ada dalam diri sendiri maupun bagaimana kita berperilaku ke orang lain. Jadi di dalam diri sendiri itu bagaimana kita bersikap baik, bersikap lembut, perhatian pada diri sendiri. Itu salah satunya dengan menerima kegagalan, lalu menerima ya seperti itu ya kekurangan diri dan sebagainya. Lalu untuk ke orang lain itu kita juga memberikan perhatian juga yang sama gitu ya, maupun itu rekan tim satu tim maupun lawan gitu.
Itu untuk compassion. Lalu untuk yang sport personship itu lebih ke sikap sportif. Jadi tetap berpegang pada aturan olahraga itu, tetapi tetap menebarkan juga sikap positif pada lingkungan sekitarnya gitu ya. Jadi mirip-mirip fair play juga untuk sport personship itu gitu ya. Jadi cukup luas sih gitu. Lalu untuk jadwal kelas atlet itu setahu saya sempat nanya-nanya juga. Di situ memang berbeda dengan kelas reguler. Jadi mereka memang sudah di set gitu ya waktunya untuk pendidikan di luar ruangannya, pelajaran di luar kelasnya itu lebih banyak untuk persiapan lomba kayak lomba satu Depok atau satu provinsi seperti itu sih gitu. Jadi mereka memang lebih banyak exposure untuk kompetisi secara olahraga gitu dibanding di kelas pelajaran di kelas gitu. Seperti itu. Sudah cukup? Kasih. Oke, baik di Zoom ini ada pertanyaan dari Bapak Adam Soeharto dari Semarang. Bagaimana kakak melihat pengaruh coaching style, yaitu otoriter dibandingkan demokratis terhadap perkembangan karakter positif maupun negatif pada atlet muda? Silakan Mbak Arya. Coaching style ya, untuk style dalam coaching itu bagaimana otoriter versus demokratis ya terhadap perkembangan karakter positif maupun negatif pada. Oke, mungkin untuk pertanyaan ini lebih spesifik ya. Mungkin aku serahkan ke Mas Taru karena lebih berpengalaman dalam psikolog olahraga ya untuk pendampingan atlet. Boleh silakan Mas Taru. Ya. Apa pertanyaannya? Dari Pak Anton ya? Pak Adam, oke. Ya, Pak Adam terima kasih atas responnya dan juga atas semangatnya. Coaching style itu pada dasarnya yang paling tepat adalah namanya situational style. Jadi artinya kadang memang kita perlu agak keras gitu ya, terutama untuk menegakkan aturan, menegakkan bicara tentang taktik dan lain-lain itu menjadi karena kita butuh satu kesatuan dan tentunya setiap pelatih diharapkan, maka ini pentingnya psikologi olahraga adalah harusnya di setiap pelatih itu bisa mengerti tahap perkembangan emosional dari anak-anaknya. Tegas, keras itu kan bisa disesuaikan di setiap usianya. Termasuk juga misalkan kita kalau membuka peluang untuk diskusi misalkan. Peluang diskusi pada dasarnya terutama di sepak bola sangat mungkin terjadi pada saat briefing maupun debriefing. Ya, itu sangat mungkin untuk anak-anak ditanya misalkan gimana tadi pendapat tentang penerapan taktik dan lain-lain. Mereka harus bisa berbicara karena mereka yang mengalami di lapangan. Gitu. Tapi pada saat tertentu, contoh misalkan pada manakala penegakan disiplin, kita harus memakai style yang lebih keras gitu, lebih tegas di sana. Kenapa? Karena memang di usia-usia ini penting sekali untuk memaksakan kebiasaan-kebiasaan itu akhirnya menjadi karakter yang baik gitu. Tapi demokratis, kadang-kadang juga nggak cuma demokratis, tapi juga memfasilitasi kepemimpinan yang melayani. Apapun bentuk style kepemimpinan pada dasarnya harus tepat pada situasinya dan disesuaikan dengan objek, dengan subjek daripada yang sedang diajar itu. Jadi kalau anak untuk umur 14, tentu komunikasinya agak berbeda dengan mereka yang sudah usianya 17 atau 22 atau bahkan kalau umur 12 mungkin ya bahkan demokratis belum bisa dilakukan karena bahkan anak U12 kan belum bisa diajak bicara. Jadi lebih ke arah lebih ke arah pemimpinnya atau pelatihnya yang melit proses daripada pelatihan itu sendiri. Jadi sangat penting Pak Adam untuk setiap pelatih olahraga apapun cabangnya mengenal psikologi perkembangan ya.
Dan itu adalah bagian daripada psikologi olahraga itu sendiri, supaya apa? Supaya tahu tahap perkembangan emosi anak-anak itu, tahap perkembangan fisiknya seperti apa, sehingga bahasa yang dipakai lebih tepat. Mungkin kurang lebih itu Prof. Ica atau Mbak Rea bisa nambahin sendiri. Sudah sangat cukup sih untuk jawabannya. Untuk peserta apakah terjawab untuk pertanyaannya? Baik, Pak Adam, mudah-mudahan sudah terjawab ya Pak ya. Ya. Ini ada dua yang raise hand yang terlihat di layar adalah Syafira dan kemudian Mario Leong. Silakan saya berikan kesempatan pada Syafira. Mbak Syafira, sorry. Oh, Cici. Halo Mbak Lica, Mbak Rea, dan tim ini ya kelompok riset Sport and Exercise Psychology. Sebelumnya terima kasih untuk kesempatannya untuk hari ini. Topiknya menarik sekali, risetnya menarik sekali ya. Kalau saya pribadi juga kebetulan ada ketertarikan di eh, topik-topik terkait sport psychology. Dan tesis saya juga kebetulan di sport psychology untuk student atlet. Nah, mungkin mau konfirmasi saja untuk Mbak Rea dan tim peneliti yang ingin saya tahu lebih lanjut. Mungkin ini juga tadi saya ada yang terlewat, mohon maaf. Saya ada dua pertanyaan, izin konfirmasi. Untuk yang pertama, ini kan partisipannya adalah atlet-atlet yang mengikuti Liga Kompas Gotia, non-Gotia, lalu SMPN 30 Depok yang kelas atlet dan reguler ya. Nah ini saya penasaran aja, kenapa yang dijadikan pembanding adalah atlet-atlet dari SMPN 30 Depok gitu. Kenapa tidak langsung misalnya anak-anak di SKO olahraga gitu, di SKO Ragunan, dia kan sekolah khusus olahragawan kan. Mungkin ada atlet-atletnya yang di tahun itu juga mungkin dia tidak ikut Liga Kompas gitu. Ataukah memang cari sekolah yang ada kelas atletnya dan ada kelas regulernya. Apakah seperti itu pertimbangannya gitu ya. Nah itu yang pertama yang saya penasaran. Kemudian yang kedua, tadi kalau saya tidak salah di hasilnya itu kan karakter fairness ya yang perbedaannya paling besar gitu. Nah, apakah terlihat juga perbedaan karakter fairness pada atlet-atlet Liga Kompas tapi yang Gotia dan non-Gotia gitu. Dan kalau misalnya terlihat pun kalau dari rekan-rekan tim peneliti gitu, kira-kira apa sih yang membuat fairness di salah satu kelompok ini lebih tinggi gitu. Padahal kan sama-sama Liga Kompas gitu ya, cuman kan beda nih ada Gotia dan non-Gotia gitu. Mungkin itu saja yang ingin saya konfirmasi. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak atas pertanyaannya Mbak Syafira ya. Jadi yang pertama itu bagaimana memilih ya latar sekolah SMPN 30 Depok. Itu pada awalnya memang kami ingin melihat bagaimana karakter peserta yang mengikuti kegiatan olahraga tetapi tidak intens untuk menjadi atlet gitu. Jadi memang ingin melihat karakter untuk yang non atlet. Nah, di situ saat kami mencari sekolah, di situ ada SMPN 30 Depok ini yang memang dia ada kelas reguler dan kelas atlet. Jadi cukup unik. Jadi kami memilih sekolah tersebut untuk jadi partisipan penelitian kami. Lalu untuk skornya memang ini ya sangat signifikan ya untuk keempat karakter dan menunjukkan perbedaan juga antar kelompok atlet maupun non atlet. Jadi kita bisa melihat juga jadi untuk hasilnya lebih bervariasi gitu. Nah untuk yang kedua itu untuk fairness ya tadi ya. Sorry. Betul. Oh iya, untuk yang perbedaan antara Gotia maupun non Gotia, jadi untuk atlet-atlet yang memang dia masuk ke seleksi untuk Piala Gotia itu mereka mendapat pendampingan yang lebih intens untuk seleksi tersebut dan karakternya juga dinilai. Jadi jadi walaupun mereka
kelompok Liga Kompas, tetapi mereka ada seleksi lagi ya untuk mereka untuk masuk ke kelompok Gotia gitu. Jadi yang dipilih memang yang lebih profesional, lebih mungkin karakternya lebih positif dan cara bermainnya lebih berbakat gitu ya. Dan pendampingan mereka juga lebih intens dan untuk hasil fairness-nya juga mereka lebih tinggi walaupun perbedaannya tidak terlalu banyak gitu. Jadi untuk skor fairness ini ada pada setiap orang di kelompok Liga Kompas tersebut gitu. Kurang lebih seperti itu. Apakah terjawab pertanyaannya? Terjawab sekali. Sudah Terima kasih, terima Mbak. kasih. Baik, terima kasih Mbak Safira. Mungkin bisa dilanjutkan dengan Mas Mario. Silakan Mas. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya Mbak Lice. Selamat siang Mbak Lice dan Karya juga dan teman-teman dan dosen. Izin bertanya, sebelumnya mungkin perkenalkan nama saya Mario, saya mahasiswa semester 1. Saya kebetulan juga menjadi mahasiswa mata kuliah dari Mbak Lice sendiri. Jadi di sini selain saya menarik, topik yang menarik, kemarin juga di-share ke grup kelas kami, jadi saya juga tertarik. Nah, mungkin yang ingin saya tanya ada dua pertanyaan. Pertama-tama, tadi di bagian hasil untuk competition itu terlihat paling tinggi di kelompok kelas atlet di sekolah SMPN 30 ya. Kira-kira apakah ada penyebabnya sehingga competition bisa paling tinggi di kelompok tersebut dibandingkan kelompok-kelompok lainnya? Kemudian untuk pertanyaan nomor dua, terkait aplikasi praktis dari penerapan kelas atlet di sekolah-sekolah lainnya. Kira-kira bagaimana kemungkinan penerapan kelas atlet di sekolah-sekolah lain, terutama di Indonesia? Apakah bisa diterapkan untuk mulai SD mungkin, atau bukan untuk SMA? Dan kira-kira dari Indonesia nya sendiri secara khusus, apakah sudah siap untuk penerapan itu, atau bagaimana? Mungkin kurang lebih begitu, semoga bisa dipahami. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Mario atas pertanyaannya. Jadi yang pertama itu compassion ya. Untuk compassion ini memang dilihat paling tertinggi itu di kelas atlet SMPN 30. Nah, di situ kami menyimpulkan bahwa mereka ini untuk sistemnya, lingkungannya itu tidak terlalu kompetitif ya, tidak sekompetitif di Liga Kompas, yang dimana mereka memang tujuannya itu untuk menjadi atlet nasional dan mengejar Piala Gotia dan sebagainya. Nah, untuk di kelas atlet ini mereka mungkin suasananya tidak terlalu kompetitif, jadi mungkin untuk compassion-nya itu akan cenderung lebih tinggi ya untuk berbuat baik pada diri sendiri maupun ke orang lain. Lalu untuk kelas reguler juga mungkin mereka ada sisi kompetitifnya ya, mungkin bukan pada bidang sport tapi pada pendidikannya itu sendiri gitu. Jadi lebih ke suasana kompetitifnya itu sih. Jadi yang mempengaruhi nilai compassion seseorang itu. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Lalu untuk selanjutnya terkait bagaimana pendidikan karakter ini bisa diterapkan ya. Jadi untuk berdasarkan penelitian memang terbukti bahwa aktivitas olahraga dan pendampingan program yang tepat itu bisa mengembangkan karakter seseorang gitu ya. Tetapi untuk penerapannya di sekolah-sekolah atlet lain itu belum kami teliti, tapi di SMPN 30 ini memang terbukti gitu ya, ada mereka karakternya baik dan programnya juga bagus ya disusunnya. Dan memang di situ terbukti bahwa olahraga ini bisa membentuk karakter seseorang gitu ya. Kurang lebih seperti itu sih Mas Mario. Mungkin dari Mas Taru ada tambahan? Tidak. Karena Mas Taru ini terlibat juga dalam penelitian dan dia memang profesional dalam psikolog olahraga ya. Jadi lebih. Baik, yang menarik tadi kan kalau di kelas reguler itu compassionnya lebih tinggi sedikit gitu ya, ketimbang kelas-kelas yang isinya atlet gitu. Sementara kalau di atlet itu yang tinggi adalah nilai fairness-nya dan sportsmanship-nya.
Nah, situasinya memang berbeda kelompok ini. Memang kedua kelompok itu, satu kelompok ini dengan tiga kelompok ini berbeda, begitu ya. Ini ada kelompok olahragawan. Kelompok olahragawan itu pasti niatnya kompetisi. Kompetisi itu pasti pengennya menang, gitu kan. Sehingga yang dijadikan pikiran para atlet itu adalah bagaimana memenangkan pertandingan dengan baik. Artinya melakukan pertandingan dengan sebenar-benarnya. Nah, hari-hari mereka pun sebenarnya isinya adalah mereka sekolah tapi ntar jam-jam segini mereka udah ke lapangan. Jadi nyaris kehidupan sosial mereka tidak sebanyak teman-temannya yang di reguler. Yang punya hobi non olahraga yang mungkin masih bisa punya aktivitas-aktivitas sosial. Itulah sebabnya dugaan kita kenapa compassionnya kelompok yang lebih tidak memilih menjadi atlet itu lebih tinggi, ya lebih tinggi. Dan juga di atlet sendiri kalau nilai compassionnya terlalu tinggi juga nggak bagus gitu. Kebayang ya, kita bertanding terus kasihan sama lawannya gitu, kan nggak lucu gitu kan. Tak kasih angka gitu, aduh. Wah kalau dia kalah nanti kasihan keluarganya, kan nggak bisa kayak gitu ya. Jadi kita memang pengennya kalau olahraga ya menang begitu. Karena menang, keinginan untuk menang itu maka memang tidak terlalu memperhatikan aspek-aspek yang terjadi di lawannya. Yang penting adalah gimana saya bisa memenangkan pertandingan dengan cara-cara yang baik, kira-kira begitu. Sehingga sportsmanship-nya baik. Nah yang menarik adalah di empat kelompok itu ternyata semuanya integritasnya bagus semua. Jadi artinya mau lewat sekolah, mau lewat kompetisi yang benar gitu ya, itu nilai-nilai positif itu tetap bisa dikembangkan dengan baik. Dan itu kalau tadi pertanyaannya bagaimana kalau itu diimplementasikan ke lebih luas, wah ya kita senang banget tuh ya. Kita sangat senang banget kalau itu bisa diimplementasikan lebih luas, siapa tahu tadi seperti yang disampaikan oleh Mbak Rea tadi, kalau karakter anak-anak ini yang baik ini makin banyak kan karakter bangsa juga akan menjadi lebih baik gitu. Ini yang sebenarnya yang harapannya adalah kita bisa gaungkan ini dan menjadi rujukan begitu ya. Gimana bahwa lewat sekolah, lewat olahraga, selama semuanya dijalankan dengan fairness, dengan sportsmanship, ada compassion di situ, ada integritas dikuatkan, maka mereka akan menjadi manusia-manusia yang baik. Saya pikir itu aja Mbak Rea tambahnya. Baik, terima kasih banyak Mas Taru atas jawabannya ya. Jadi melengkapi jawaban tadi. Ya, makasih. Baik, terima kasih banyak Karya dan Mas Taru. Terima kasih kembali. Baik, terima kasih Mas Mario, terima kasih Mbak Syafira. Jadi memang ternyata terbukti ya bahwa olahraga itu membangun 4 hal dalam diri kita, yaitu yang pertama integrity, ya bagaimana kita bisa menjadi orang yang berintegritas, ada satunya kata dan perbuatan gitu ya, bisa memiliki sikap-sikap yang baik. Kemudian sport personship. Nah, ini biasanya pakai sportsmanship, sekarang pakainya sport personship karena menekankan pada personnya gitu ya. Ini bisa kemudian bersikap sportif, kalau kalah ya mengaku kalah gitu ya. Kemudian menghargai orang lain, menghargai lawan, tapi sebaliknya compassion-nya nggak terlalu tinggi-tinggi ya Mas ya. Karena kalau compassion-nya tinggi, kalau dari penjelasan tadi, ya kalau saya kalah ya sudah gitu ya. Kemudian ya kan saya orang yang lemah gitu ya, saya orang yang banyak kekurangan. Nah ini perjuangannya menjadi kurang kuat gitu ya. Justru harus tinggi sportsmanship-nya. Kemudian fairness-nya berlaku adil, kalau bermain juga mengikuti aturan yang benar, termasuk tadi ya Mas, jangan curi-curi usia gitu ya. Jadi melalui olahraga semua kegiatan yang dilakukan itu membangun remaja-remaja ini khususnya untuk bisa bagaimana bersikap yang baik, yang harapannya nanti setelah remaja menjadi dewasa, orang-orang yang memang memiliki karakter yang baik.
Dan ini akan menjadi menarik kalau kita mengikuti saran Mbak Safira tadi ya, dilanjutkan penelitiannya pada siswa-siswa yang berada di sekolah atlet sehingga penelitian ini bisa dilanjutkan. Jadi memang penelitian ini baru penelitian awal, jumlah sampelnya juga masih terbatas ya Mbak ya. Sehingga kemudian masih ada peluang-peluang untuk dilanjutkan, termasuk mungkin juga atlet-atlet mahasiswa ya Mas ya. Karena ya, di UI kita punya cukup banyak unit kegiatan mahasiswa UKM yang termasuk di dalamnya olahraga. Dan ternyata menarik juga tadi melanjutkan pertanyaan dari Pak Adam tentang coaching style. Jadi tentu ada interaksi antara bagaimana kegiatan latihan di dalam keseharian di olahraga, kemudian di sekolah atlet dengan bagaimana coach itu memberikan situasi pendampingan, situasi coaching sehingga pengaruh olahraga dan kemudian peran dari coaching semakin membentuk karakter yang baik. Mungkin saya menyambung sedikit dengan minggu yang lalu ada seminar besar yaitu Indonesia Sport Summit. Ya, ada cukup banyak menteri yang membahas olahraga dari berbagai sudut dan ada satu topik dari Kementerian Pendidikan, Sains dan Teknologi bahwa kita harus semakin memperbesar kesempatan para mahasiswa yang menjadi atlet atau atlet yang juga sebagai mahasiswa. Jadi pembuktian bahwa olahraga itu membentuk karakter, mudah-mudahan juga didukung dari Kementerian Pendidikan untuk semakin mempersiapkan fasilitas-fasilitas dan sistem keolahragaan yang makin baik untuk mengembangkan para atlet kita mulai dari tadi sarannya Mas Mario SD ya malah gitu ya, dari balita bahkan dari balita, SD, SMP dan kemudian di perguruan tinggi. Ya, masih ada pertanyaan lagi di Zoom? Kak Rian, silahkan ada pertanyaan Kak Rian. Oke, izin ya Bapak Ibu sekalian, mungkin pertanyaan ini terkait masalah tadi saya lihat kan ada karakter kebiasaan sekaligus karakter. Saya mau bertanya berdasarkan pengalaman ya. Saya pernah membawa tim futsal putri profesional Liga Pro. Di sana ketika kami berangkat menuju Liga Pro masih di Linus, itu kan kami membawa atlet-atlet lokal putri. Nah, jadi di sini ada bisa kita bilang oknum lah, oknum atlet di klub kami sendiri itu yang memiliki kebiasaan kalau bisa dibilang karakter mungkin ya. Dia buruk dalam hal dia seperti menghasut rekan-rekannya. Jadi misalnya dia nih nggak senang nih dengan pelatih, tapi dia menghasut teman-temannya untuk seperti malas berlatih, terus kadangkala itu tidak patuh lah terhadap pelatih, terhadap instruksi pelatih, dan dia sedikit membangkang. Jadi kalau ada permasalahan yang itu padahal permasalahan dia, jadi seperti dibuat-buat cerita, dikarang cerita, dia melapor ke manajemen, seolah-olah tidak dikasih makan dan lain-lain. Nah, berdasarkan ilmu psikologinya nih ya, saya ingin bertanya Bu, apakah atlet dengan karakter seperti itu, sikap seperti itu masih bisa kita tampung atau kita harus cut demi kebaikan tim, atau ada solusi lain dari sisi psikologinya? Mungkin itu saja yang ingin saya tanyakan, Bu. Terima kasih sebelumnya. Oke, mungkin ya, makasih banyak atas pertanyaannya Mas Rian tadi ya. Sangat bagus.
Nah, adanya sikap buruk dari salah satu orang ya di dalam tim itu sebenarnya memang bisa mempengaruhi teman-teman yang lain ya. Tetapi dari sisi internal diri kita sendiri itu bagaimana kita memproses emosi tersebut dan paparan informasi tersebut itu bisa jadi tergantung pada diri kita sendiri bagaimana kita memproses secara positif maupun negatif gitu ya. Tetapi kalau berdasarkan pengalaman mungkin saya serahkan ke Mas Taru ya yang sudah banyak pegang tim gitu ya dalam kesehariannya. Boleh Mas Taru seperti apa kira-kira apabila ada orang yang menghasut gitu ya untuk Baik, terima kasih. Mas, siapa tadi? Mas Rian. Oke. Mas Rian atau Coach Rian ya. Eh, memang kalau kita dalam sebuah tim itu pasti ada satu atau dua orang yang gak beda gitu dengan yang lain gitu ya. Bisa jadi troublemaker, bisa jadi sebaliknya begitu ya, bisa jadi leader yang baik. Tapi memang kurvanya memang begitu, di antara sekelompok orang itu pasti ada yang aneh gitu ya. Tapi persentase mereka nggak banyak. Cuman masalahnya adalah kadang-kadang orang-orang ini punya kemampuan untuk mempengaruhi yang lainnya gitu. Mempengaruhi yang, misalkan Bu Ade bisa mempengaruhi yang lain, terutama soliditas tim dan lain-lain, sehingga itu bisa berpengaruh pada performan yang diharapkan. Nah, apa sih yang harus dilakukan terhadap orang-orang yang sifatnya troublemaker ini? Yang pertama itu adalah kita upayakan setiap kali mau melakukan sebuah event dan lain-lain itu pasti harus ada yang namanya technical meeting dulu, meskipun internal. Kita sepakati do and don't-nya gitu ya. Apa yang boleh, apa yang nggak boleh gitu. Dan itu tegas. Yang boleh ini, yang nggak boleh ini, dan sanksinya adalah ini gitu. Penegakan aturan itu menjadi sangat penting karena kenapa? Karena kita membutuhkan fokus gitu. Kalau terlalu banyak yang ngerecokin akhirnya fokusnya hilang gitu. Maka technical meeting meskipun itu sifatnya internal sangat penting untuk mendapatkan kesepakatan tim gitu ya. Kesepakatan tim. Nah, dalam supaya apa? Supaya jelas Pak, waktu nantinya kita mau menerapkan apapun juga udah jelas di depannya gitu. Do and do-nya itu udah jelas, aturannya udah jelas gitu. Nah, sekarang kalau misalkan ketemu sama orang-orang yang tetap membandel seperti ini ya, itu seperti apa gitu ya. Jadi pada dasarnya anak-anak kita harus tahu nih sumber motivasinya apa dulu nih. Mereka reseh itu kenapa gitu ya. Apakah seeking for attention, apakah ada sesuatu yang ingin dia sampaikan, yang dia tidak berani sampaikan, atau ada lagi masalah yang dibawa dari rumah misalkan gitu sehingga dia terganggu dan lain-lain dan macam-macam. Jadi itu kita harus tahu sumber masalahnya supaya kita tahu sumber daripada penyebab dia berperilaku ini apa. Dan itu tadi sudah disampaikan Prof. Rice, pendekatannya macam-macam nih. Bisa lewat konseling, bisa lewat dipanggil langsung dan lain-lain. Dan harus ditegaskan juga kalau sudah jelas masalahnya dan kita bisa hands over sementara atau di postpone gitu ya, ditunda. Kita tahu permasalahan seperti ini, tapi kita minta dia nunda dulu segala macam supaya karena kita sedang fokus ke sini, maka kalau dia bisa, maka kita minta komitmennya. Tapi kalau dia nggak bisa, maka kita harus pikirkan lagi nih. Kalau dia ada di situ dan akan mengganggu tim, ya sebaiknya tidak dilibatkan di tim itu, gitu ya. Sepertinya keras, tapi ya seperti yang sekarang Coach Rian kan bisa lihat ya, Liverpool sedang memban sementara Muhammad Salah gitu ya. Ya, itu contohnya tuh, Salah itu pemain yang sangat efektif, sangat bagus, sangat luar biasa gitu. Tapi begitu dia ngomong sesuatu yang tidak pada tempatnya begitu, maka ada ketegasan, dia tidak dimasukkan untuk sementara waktu ke dalam tim sambil dia dikonseling oleh kaptennya, oleh pelatihnya dan lain-lain. Nanti kalau udah oke, baru bisa masuk lagi ke dalam tim. Supaya apa? Supaya jangan sampai nanti dia misalnya dibawa kemarin ke Milan gitu, lawan Inter. Ya ada di situ tapi nanti
ngerecokin yang lain kan akhirnya nggak fokus gitu. Jadi kadang-kadang memang ada ketegasan-ketegasan yang harus diambil untuk kebaikan tim maupun kebaikan para pemain itu sendiri. Saya pikir itu sih Mbak Rea jawabannya. Terima kasih banyak Mas Taru tambahannya. Jadi intinya perlu adanya pendekatan konseling ya pada siswa yang bermasalah tersebut dan sangat bergantung konteksnya, kasusnya seperti apa, baru tindakan selanjutnya itu akan seperti apa gitu ya. Oke. Baik, terima kasih Mas Taru atas penjelasannya juga dari Mbak Rea. Jadi memang karakter itu sebetulnya sifatnya interaksi dari nature and nurture ya, faktor bawaan dan kemudian faktor lingkungan. Nah, khusus untuk atlet faktor lingkungan ini ada pembinaan olahraganya termasuk juga bagaimana coachnya atau pelatihnya menangani anak tersebut gitu ya atau atlet tersebut. Dan satu prinsip yang mungkin bisa diterapkan yang tadi sudah dibahas oleh Mas Taru adalah bagaimana kita menetapkan aturan main, menetapkan kontrak kerja, dan kemudian menerapkan sistem reward dan punishment. Ya, jadi kalau ada yang memang dalam tanda petik mengacau, ya perlu dikasih punishment dulu, kemudian dilakukan pembinaan. Kalau sudah baik, baru kemudian boleh kembali ke lapangan dan kalau berprestasi dapat reward ya. Yang kadang-kadang lupa dikasih rewardnya ya Mas Aru ya, dikasih punishmentnya iya. Baik, ini terima kasih ada masukan dari Mas Wadio Pasaribu. Saya mendukung pernyataan dari Prof. Lice sehubungan dengan event ISS Indonesia Sport Summit minggu lalu, di mana Mas Wadio ini hadir dan banyak juga memberi masukan ke saya terkait kegiatan tersebut. Jadi Dirjen Riset dan Pengembangan Kemendikti Saintek itu menekankan antara lain satu, psikologi olahraga adalah faktor equal dengan biomekanika dan fisiologi. Terima kasih Mas Wadio. Jadi kami makin mantap nih sebagai kelompok riset psikologi olahraga dan latihan. Kemudian dukungan finansial untuk riset psikologi olahraga. Baik, kami akan segera cari peluangnya. Kebetulan yang ketiga, template khusus untuk pembinaan mahasiswa dan atlet. Nah, kami hari Senin lalu tanggal 8 Desember Fakultas Psikologi baru serah terima dekan baru, lepas sambut dekan baru, dan dekan baru kami yang sekarang Pak Diki, angkatan 95 dan berteman baik dengan Bapak Muhammad Kodari yang menjadi staf khusus kepresidenan dan beliau mendukung kelompok riset kami untuk segera memasukkan program-program kerja. Semoga psikologi olahraga dan latihan semakin mantap bisa mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Terima kasih sekali lagi Mas Wadio. Silahkan Bapak Ibu di ruangan ini ataupun di ruang Zoom jika ada yang mau memberikan pertanyaan atau saran. Ya, ada Pak Andri. Silahkan Pak Andri. Ya. Pak Andri ini salah satu penggiat Lintian Kung dari LTKers Indonesia. Silakan Pak Andri. Terima kasih Bro, terima kasih semuanya. Ini Alhamdulillah udah diberi kesempatan untuk bisa hadir di seminar kali ini. Temanya cukup menarik ini berkaitan dengan psikologi olahraga ya. Dan hasilnya itu yang saya lihat dari hasil pemaparan tadi itu dari olahraga itu bisa berpengaruh terhadap karakter tadi ya. Nah, cuman yang menjadi pertanyaan saya adalah ini kan risetnya dilakukan di komunitas olahraga, terutama bola ya. Nah, kalau kita bicara tentang karakter bangsa itu kan nggak semuanya situ suka olahraga dan suka bola gitu kan.
Apalagi anak-anak remaja yang umurnya 14-15 tahun ya yang di sini nih. Nah, kira-kira dari masukan dari riset ini apa sih kira-kira untuk sekolah-sekolah gitu kan? Apakah kita bikin kurikulum seperti apa sehingga karakter yang tadi tuh yang kalau dia olahraga karena ternyata karakternya bagus gitu kan. Dia fairness, dia compassion, dia integritas gitu kan. Tapi untuk yang remaja yang lain mungkin tidak tersentuh dengan olahraga bola, tidak tersentuh dengan mungkin tidak suka dengan olahraga gitu kan. Kira-kira apa sih yang mesti kita lakukan gitu kan? Kebetulan saya juga mengelola sekolah ya dari SD, TK, dan SMA juga. Nah, kira-kira apa sih yang kita bisa masukkan kurikulumnya sehingga siswa itu nanti punya karakter yang seperti yang dihasilkan dari riset ini mungkin. Itu saja mungkin Prof. Lica pertanyaannya. Makasih. Oke, oke, terima kasih banyak Pak Andrea atas pertanyaannya, sangat bagus. Jadi untuk hasil dari riset ini, jadi keempat karakter itu kami pilih compassion, integrity, sportsmanship, dan fairness ya. Jadi itu memang terbukti hadir gitu untuk para peserta atlet maupun non-atlet. Nah, untuk pengembangan karakter tersebut, jadi diharapkan adanya pendampingan, jadi mungkin adanya pembelajaran ya yang spesifik untuk diterapkan ke mereka terkait keempat dimensi karakter tersebut. Di situ kan ada tadi compassion ya, jadi mungkin bisa lebih dipelajari lebih lanjut dan dimasukkan ke kurikulum program atlet maupun yang non atlet gitu ya. Jadi memang karakter tersebut terbukti bisa berkembang positif gitu ya untuk para individu dan bisa diterapkan juga di lingkungan sekitarnya seperti itu. Mungkin dari Mas Taro atau Mbak Lisha ada tambahan? Ya, bagaimana? Mm-mm. Compassion, fairness, integritas, sama Sportsmanship. sportsmanship. Baik, Mas Andi, terima kasih karena keprihatinannya. Memang itu juga salah satu yang menjadi apa namanya harapan kami ke depan. Pada awalnya sebenarnya penelitian ini waktu itu dilakukan dengan almarhum Prof. Noh waktu itu. Awalnya hanya sekitar Liga Kompas saja. Itu awalnya begitu karena memang tujuannya adalah pengen tahu Liga Kompas itu bisa nggak sih apa namanya menumbuhkan hal-hal semacam itu dengan berbagai macam apa namanya treatment yang tadi Rea udah sampaikan begitu ya. Selama 2 tahunan lebih kita pendampingan Liga Kompas itu memang kita lihat anak-anak ini akhirnya bisa diterima di apa namanya klub-klub yang akan nantinya masuk ke Liga 1 dan lain-lain. Itu cukup banyak dari alumni itu masuk seperti yang tadi disampaikan ada Egi, ada Ferrari yang sekarang jadi pemain nasional segala macam itu. Nah, lalu pada saat kita presentasi di Kompas, ada salah satu wartawan Kompas tanya gitu ya, ini gimana nih kalau dibandingkan dengan yang lain begitu. Sehingga akhirnya kita diskusi dengan almarhum, dengan Prof. Lice dan lain-lain. Kita akhirnya cari sekolah yang kurang lebih apa namanya mempunyai ritme yang hampir sama dengan anak-anak Liga Kompas gitu. Jadi anak-anak Liga Kompas itu kan sekolah juga, siangnya mereka masuk di SSB-nya. Kalau di SMP 30 siang paginya dia sekolah, siangnya dia punya kegiatan ekskul, ada yang olahraga, ada yang lain. Nah, kebetulan kalau SMP 30 Depok itu sampingnya ini stadion gitu. Jadi memang mereka bisa langsung berolahraga di situ dan alumninya banyak yang masuk PPOP juga yang baik di Jakarta maupun di Jawa Barat. Nah, menjadi menarik misalkan gimana dengan yang lain gitu ya. Gimana yang dengan yang lain ya? Memang ini keprihatinan yang apa namanya yang juga kita rasakan gitu ya karena memang mereka ini dengan berbagai macam situasi yang memang sengaja diciptakan itu akhirnya bisa membuat anak-anak ini punya karakter yang baik begitu. Nah, bagaimana di luar sana? Siapa yang bertanggung jawab dan lain-lain itu menjadi pertanyaan-pertanyaan besar sehingga salah satunya adalah kenapa seminar ini kita sampaikan dan juga kita juga tulis juga di
di Kompas misalkan itu dikomunikasikan supaya gaung daripada berolahraga itu bisa membuat anak-anak itu bisa diajarin karakter yang baik sejak dini, begitu ya, sejak dini. Kalau Mas Andi lihat misalnya di negara-negara maju, gitu ya, yang namanya Long Term Athlete Development Program LATD namanya itu dijalankan betul. Lepas mereka nanti itu jadi atlet atau tidak itu nggak masalah, gitu ya. Tapi yang penting mereka jadi orang baik, gitu. Jadi tujuan dari Kompas pertama kali dulu adalah gini, kalau kita tahu lah, satu kali kompetisi itu ada 16 kali, tadi berapa ya? 30 ya, 16 kali 30 pemain. Yang terpilih ke Gotia itu cuma 18 orang. Jadi 16 kali 30 itu kan kurang lebih 480, yang kepilih cuma 18 orang. Yang lain kemana pertanyaannya? Masih juga di situ. Yang lain kemana? Maka yang di luar 18 tadi juga kita lihat nih, tadi ternyata hampir sama nih, ya, hampir sama. Karena kita juga kepikiran, yang jadi pemain sepak bola itu kan, yang jadi pemain nasional itu nggak banyak gitu. Hanya 11 orang aja yang ada di situ, yang lainnya jadi apa gitu kan. Nah bayangkan kalau kita tidak bertanggung jawab juga terhadap karakter-karakter itu. Mereka main di Tarkam, di mana-mana segala macam, akhirnya hanya mengejar sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan pembekalan dirinya ke depan. Nah, harapan kita sebenarnya adalah dengan adanya sistem seperti di Liga Kompas, di kompetisinya, sistem pendidikan seperti di SMP 30, caranya, maka ini akan membuat anak-anak ini, apapun juga nanti jadinya dia, gitu, tapi dia tetap akan jadi orang baik. Gitu. Ada yang jadi atlet, syukur alhamdulillah kalau jadi atlet, seperti yang anak-anak Liga Kompas ini, kebanyakan mereka sekarang sudah main di Liga Pro, gitu ya, di usia 15, 16 mereka udah dibayar, ya. Tapi yang tidak terpilih ke situ tetap jadi orang baik, gitu. Nah ini yang menjadi PR kita, PR bangsa ini. Terima kasih kemarin sudah disampaikan juga di Sport Summit itu, karena kadang-kadang ya ini kan gelisahnya peneliti gitu ya. Udah faktanya udah ada, datanya udah ada, jelas semuanya, empiris gitu. Tapi ternyata belum bisa menggerakkan energi yang lebih besar, yaitu energi dari pemangku kepentingan. Begitu. Jadi mudah-mudahan dengan makin seringnya penelitian-penelitian di psikologi olahraga dilakukan dan membuktikan beberapa hal seperti ini, ke depan akan menjadi lebih baiklah situasinya. Mungkin itu kali. Bu Adik bisa nambahin kalau dari sini? Belum? Oke, Prof. Lica aja kalau gitu yang nambahin. Baik, terima kasih Mbak Rea, Mas Taru untuk penjelasannya. Saya menangkap apa yang ditanyakan sebagai pertanyaan mendasar dari Pak Andri, karena Pak Andri ini pengelola sekolah dan ada jam pelajaran olahraga ya Pak Andri ya. Ya, cuma 2 jam seminggu. Ya, nah seingat saya waktu awal Pak Prabowo diangkat menjadi presiden kan juga ditambahkan 1 jam pelajaran olahraga. Mungkin ini pengalamannya Pak Prabowo di TNI bahwa olahraga itu membentuk karakter. Dan betul sekali bahwa tidak semua siswa suka sepak bola. Apalagi saya ya Pak Andri ya. Dan kemudian tadi sudah dijelaskan oleh Mas Afdan bahwa yang diteliti adalah olahraga bergu, sementara ada olahraga yang individual. Kebetulan Pak Andri di Lin Kung yang individual, tadi Mas Wadio di Tai Chi Nusantara yang juga individual. Pengalaman atau hasil penelitian yang ditemukan saat ini memang menjadi pembahasan kami di kelompok psikologi olahraga untuk kemudian mengembangkan modul yang diambil dari pengalaman atau best practices-nya dari Liga Kompas maupun sekolah atlet untuk mengembangkan kurikulum mata pelajaran olahraga yang bukan sekedar untuk memenuhi jam pelajaran olahraga, kemudian anak-anak bermain apapun jenis olahraganya, tetapi di dalam melakukan kegiatan olahraga itu dilakukan berbagai kegiatan yang menumbuhkan 4 karakter tersebut, yaitu fairness, sportsmanship,
integrity, dan kemudian compassion. Nah, itu yang masih akan menjadi terusan dari penelitian kami, Pak Andri. Dan ini akan disusun untuk berbagai jenjang pendidikan, mulai dari SD sampai dengan juga perguruan tinggi. Mudah-mudahan itu bisa kami jalankan, dan tentunya sebelum sampai modul ini kami juga akan menambah atau melakukan penelitian lanjutan ya pada sekolah yang lain dan menambah jumlah sampel. Dan kalau saya pribadi sebetulnya tertarik pada peran permainan tradisional yang sebetulnya juga termasuk olahraga ya, misalnya ada bentengan, ada gobak sodor dan sebagainya. Karena kalau kebetulan saya sering ikut di sekolah lansia dan kemudian berbincang-bincang dengan para warga senior, beliau-beliau merasa justru dulu waktu mereka kecil banyak ikut permainan tradisional itu yang membangun karakter mereka. Ya, antara lain tadi sportivitas, kemudian belajar mengaku salah, belajar menghargai orang lain, kemudian menyayangi diri sendiri dan seterusnya. Mungkin itu Pak Andri yang bisa saya tambahkan dari penjelasan Mbak Rea dan Mas Taruh. Terima kasih Pak Andri. Terima kasih Pak. Baik, ada pertanyaan berikutnya dari Ibu Hairunisah atau Mbak Nisa. Mbak dan Mas, sebagai orang tua jika ingin meningkatkan karakter anak, apakah berarti harus memasukkan anak ke sekolah-sekolah olahraga, misalnya SSB atau sekolah renang, di samping sekolah umum? Mungkin saya dulu menjawab sebagai orang tua, selama ini anak saya tidak ada yang pernah masuk di sekolah khusus untuk olahraga gitu ya. Tetapi untuk saya olahraga itu khususnya renang menjadi satu yang harus dikuasai oleh anak-anak. Karena olahraga renang itu adalah salah satu olahraga yang membangun kepercayaan diri. Termasuk juga kepercayaan pada orang lain. Tapi untuk selanjutnya saya serahkan kepada narasumber karena fungsi saya sebagai moderator. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya Mbak Koirunisa. Jadi menurut saya percaya setiap setting pendidikan itu ada pendidikan karakternya gitu ya. Jadi untuk spesifik meningkatkan karakter sebenarnya kembali lagi ke tujuan anak tersebut gitu ya. Untuk tujuan jangka panjangnya, apakah ia ingin menjadi pekerja profesional atau menjadi atlet gitu. Dan setiap setting sekolah gitu ya, baik itu sekolah SMP atau sekolah pendidikan biasa reguler maupun sekolah atlet itu ada pendidikan karakternya, tetapi untuk intensitasnya mungkin berbeda gitu ya antar sekolah. Nah, untuk penelitian ini kami memang meneliti sampel SMPN 30 Depok ya dan Liga Kompas. Di situ terbukti karakter mereka itu berkembang dengan melalui aktivitas olahraga seperti itu sih. Mungkin dari Mas Taru ada tambahan? Ibu Ade juga sangat berpengalaman dalam psikologi olahraga. Terima kasih. Ini saya murid baru ya, jadi saya belum paham banget. Jadi saya mau tanya sama Mbak Rea ya. Penelitian ini dari kelompok sepak bola ya, Liga Kompas. Jadi artinya ini adalah olahraga bergu. Jadi bagaimana menurut Mbak Rea, kalau olahraga individual apakah tidak akan seperti ini terbentuknya apa karakter yang dicari itu? Misalnya apa tadi compassion, fairness, terus integrity dan sportsmanship. Apakah tidak langsung terbentuk itu karena toh dia tidak di compare dengan lawan. Dia mungkin compare dengan dirinya sendiri untuk membentuk atau membangun karakternya.
Sekian. Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya, Ibu Ade. Jadi menurut saya karakter ini tercermin dalam diri seseorang ya, dalam di dalam atletnya. Jadi mau itu olahraga beregu ataupun olahraga individual, seharusnya karakter ini tetap berkembang gitu ya. Tetapi mungkin untuk aspek kerjasama tim itu lebih tinggi pada beregu gitu ya, dibanding pada individual yang mereka memang hanya memikirkan diri sendiri saja dan tidak memikirkan cara bermain timnya gitu ya, kerjasamanya. Mungkin seperti itu sih. Terima kasih. Saya tambahin ya Bu Ade ya, sekaligus jawab pertanyaan yang Mm-mm. di chat tadi tentang apakah harus apa namanya, memberikan kesempatan anak-anak itu di kegiatan olahraga begitu ya. Eh, Tadi udah dijawab sama Rea dengan baik dan juga Prof. Vice. Kalau dari memang jawabannya seperti itu. Jadi anak itu kan kita juga udah di usia tertentu kita udah tahu nih arahnya kemana. Kalau di olahraga itu sebenarnya kalau kita peka Bapak Ibu sekalian, umur 8 tahun itu 6 tahun sampai 8 tahun kita udah tahu anak kita ini punya bakat atau enggak gitu ya di olahraga, dan itu berpulang pada orang tuanya untuk apa namanya dilanjutkan atau tidak begitu ya. Karena kan keputusan di umur 6 tahun, 8 tahun kan keputusan orang tua, bukan keputusan anak-anak gitu ya. Tapi biasanya baik atlet, sekaligus yang menjawab pertanyaan Bu Ade ya, atlet badminton misalkan ini individual itu kalau ke Jarum itu kebetulan bulan depan ada seleksi Jarum, itu umur 6 tahun itu sudah di 6 tahun sampai 8 tahun mereka sudah bisa diketahui bakatnya seperti apa, bola juga sama dan lain-lain. Nah, kalau memang dia punya bakat, baiknya memang disekolahkan di sekolah-sekolah yang seperti itu. Di sekolah badminton, sekolah bola, sekolah tenis, sekolah apa. Karena hampir semua atlet-atlet yang jadi itu, yang sekarang jadi atlet luar biasa, internasional itu, semua bermula di kemampuan orang tuanya untuk mendeteksi di usia dini. Bahwa anaknya punya bakat, begitu ya. Nah, tadi Prof. Lica juga menyampaikan, Bapak Ibu sekalian, mungkin juga ada hal-hal yang sifatnya harus dikuasai oleh anak-anak kita. Kebetulan juga saya dulu waktu anak saya kecil, Agit itu juga saya ajarin berenang gitu ya. Ikut pelajaran berenang. Kenapa? Karena ini adalah kemampuan survival. Sesuatu yang memang harus sangat dikuasai gitu ya. Karena kaitannya dengan tadi, dengan apa namanya kepercayaan diri dan lain-lain. Bela diri baik nggak? Bela diri itu juga baik karena itu akan menguatkan secara fisik, secara keterampilan, mempertahankan diri. Bela diri itu pada dasarnya kan bukan untuk attack tapi untuk defense kan gitu ya. Jadi mereka memang yang punya kemampuan bela diri pada dasarnya bisa menjaga dirinya. Berenang juga kurang lebih sama. Jadi olahraga pada dasarnya tidak hanya niat utamanya untuk berprestasi, tapi kalau memang bakat sebaiknya ya harus ke sana. Tapi untuk hal-hal yang lain yang tujuan utamanya adalah bagaimana mereka sehat. Ya, mereka sehat, fisiknya bagus, nggak sakit-sakitan gitu ya. Karena kemarin waktu kita COVID itu ternyata kan faktor utama yang membuat kita bisa survive kalau kita sehat. Gitu. Jadi itu salah satu contoh gitu ya. Apalagi juga ada pepatah yang mengatakan pepatah Latin mens sana in corpore sano. Jadi artinya kalau badannya sehat maka urusannya gampang. Gitu. Urusannya gampang. Kerja pun yang diterima orang sehat begitu ya. Jadi mau masuk sekolah, masuk UI ternyata ada tes kesehatan juga. Jadi kebutuhan untuk sehat itu ternyata menjadi kebutuhan mendasar manusia dan itu bisa dimulai dengan mengenalkan anak-anak itu berolahraga sejak usia dini. Tidak harus sebagai atlet, tapi untuk keperluan kesehatannya. Gitu. Tapi kalau memang mereka berbakat, sangat sayang kalau tidak dikembangkan gitu. Karena sekarang dunia olahraga, misalkan kayak badminton, kayak sepak bola, voli, basket, itu juga udah bisa buat hidup yang layak gitu di Indonesia khususnya. Itu aja mungkin Bu Ade sekaligus menjawab pertanyaan Bu Ade tadi. Jadi memang ini awalnya adalah kelompok, tapi pada dasarnya pertanyaannya pertanyaan individual gitu. Jadi
olahraganya aja yang kelompok gitu. Khususnya yang Liga Kompas gitu ya. Tapi kalau yang anak-anak SMP 30 macam-macam Bu Ade, ada yang badminton, ada yang apa namanya, ada yang bela diri gitu ya, Rek, ya. Sementara yang tidak ikut olahraga, ada yang main musik, ada yang macam-macam. Ada yang nggak ikut apa-apa juga ada gitu. Jadi ada, memang kita membandingkan mereka yang kebetulan mereka yang sebaya, sebenarnya lebih tepatnya mereka yang sebaya, satu ikut di kompetisi, satu sekolah biasa gitu. Kurang lebih kayak gitu. Tapi mereka yang kita lihat sebenarnya bukan olahraganya, kesebayaannya mereka gitu ya. Umurnya sama, di usia yang sama, tahun kelahirannya sama. Kontrolnya di situ. Baik, terima kasih Mas Taru, Mbak Rea, Mbak Ade. Terima kasih Mbak Nisa. Mudah-mudahan sudah terjawab ya Mbak Nisa. Ya, yang berikutnya dari Pak Prima nih ya tampaknya. Atau Bu Prima, saya tidak terlihat. Saya Lisa Bunda dari Ananda yang aktif di olahraga bola. Sempat pindah cabur dari karate ke bola seperti yang diinginkan semua orang tua. Ingin Ananda mempunyai karakter yang baik. Dari penelitian dilakukan, peran atau langkah terbaik apa yang harus dilakukan agar mendukung pembentukan karakter yang baik? Apakah kami harus memasukkan Ananda ke sekolah seperti SMPN 30 atau bagaimana? Mungkin jawabannya tadi sama ya Mas Saru ya. Kalau memang anaknya berbakat di olahraga dan kemudian orang tuanya juga punya komitmen untuk memasukkan anaknya di sekolah yang memang berorientasi pada olahraga, silahkan gitu ya. Tapi kalau tidak, jangan dipaksa. Itu ya Mas Taruh intinya ya. Nanti anaknya bosen dan kemudian menjadi bermasalah juga. Gitu. Bisa terjawab Bu? Ya, baik, terima kasih. Yang berikutnya kembali dari Pak Adam. Bagaimana menyeimbangkan antara tuntutan prestasi dan pengembangan karakter agar tidak terjadi burnout pada atlet muda? Silakan Mbak Rea. Baik, baik. Terima kasih Pak Adam atas pertanyaannya ya. Jadi bagaimana menyeimbangkan ya antara tuntutan untuk berprestasi dan mengembangkan karakter agar tidak terjadi burnout pada atlet muda. Nah, jadi dari penelitian ini terbukti bahwa aktivitas olahraga ini sekaligus gitu ya mengembangkan karakter dan bagaimana menyeimbangkannya itu sebenarnya iya, tetap tuntutan dari atlet itu harus terpenuhi ya, tuntutan untuk berprestasi dalam lomba. Tapi untuk pengembangan karakter itu tetap terjadi gitu ya, dari hasil penelitiannya juga. Ya, mungkin seperti itu. Mungkin dari sisi psikologisnya, dari Mas Taru ada tambahan? Ya baik Pak Adam, terima kasih. Pertanyaan tentang seimbang ini sebenarnya relatif ya. Kalau kita lihat ukurannya apa nih, waktunya atau yang lainnya mungkin gitu ya. Karena memang pada saat manakala memang ini pada kelompok yang memang pengen berprestasi lewat olahraga, maka jam untuk berlatih menjadi lebih besar gitu ya, ketimbang katakanlah yang hanya berolahraga untuk kesehatan gitu. Karena dia masih punya waktu untuk melakukan aktivitas yang lain supaya seimbang. Nah, mengatasi burnout itu macam-macam gitu ya. Karena burnout itu pada dasarnya kan sifatnya emosi ya, sesuatu yang muncul karena apa namanya, merasa sudah
melakukan segalanya, tapi terus ada sesuatu yang ada stuck di situ, ada keberhentian sesuatu di situ gitu. Jadi maka penting banget kalau seandainya itu di sekolah-sekolah olahraga pun itu juga ada yang kita sebut sebagai periodisasi gitu. Jadi ada waktu yang diatur supaya mereka tidak jenuh gitu ya. Seperti kami di PBSI itu Senin sampai Sabtu latihan. Tapi Rebo hanya setengah hari, Sabtu setengah hari, Minggu bebas begitu. Jadi mereka bisa punya waktu seperti itu. Cuman di SSB juga biasanya juga sama gitu. Jadi latihan seminggu 3 kali, tapi hari Sabtu dan Minggu kalau ada kompetisi mereka akan fokus ke sana. Jadi memang waktu harus diatur gitu. Waktu harus diatur, dan yang kedua adalah kegiatannya. Bentuk kegiatannya di dalam di dalam unit-unit olahraga itu sendiri juga harus ada situasi-situasi yang istilahnya kalau kita bilang itu di olahraga itu ada gamenya, di game sessionnya gitu ya. Jadi ada instruksi teknis, ada instruksi fisik, ada game, tapi ada game yang dalam arti kata permainan seperti tadi Prof. Rice bicara tentang bentengan itu ya. Di sepak bola kadang-kadang juga dilakukan seperti itu, Prof. Rice. Jadi yang kalah nanti gendong temennya, misalnya kayak gitu ya. Having fun di situ. Jadi itu memang kita lakukan supaya emosinya itu tetap cair begitu. Sehingga meredakan kemungkinan-kemungkinan orang bosan dan juga burnout atau apapun juga. Nah, yang lebih penting lagi adalah sebenarnya adalah kemampuan coachnya sendiri untuk mendeteksi gitu. Karena setiap orang itu kan derajat burnoutnya tidak sama gitu. Jadi pada saat si yang satu atlet ini mungkin sudah membutuhkan perhatian, yang lain masih asik-asik aja. Jadi itu yang kita perlu tahu untuk melihat individual differences setiap siswa itu, setiap atlet itu menjadi salah satu kekuatan maupun kunci utama seorang pelatih yang sukses ya. Sama seperti guru kan di kelas mau nggak mau kan kita harus lihat satu persatu kemajuan siswanya seperti apa. Mungkin itu kali jawabannya. Baik, terima kasih Mas Taruh. Jadi mungkin sama seperti individu lainnya, karena atlet juga manusia gitu ya, Mas Taruh dan Bapak Ibu sekalian. Jadi ada situasi, ada kondisi di mana atlet juga perlu punya me time gitu ya, kemudian punya kesempatan untuk melakukan hal lain yang dia suka di luar dari kegiatan olahraga dan tuntutan-tuntutan yang harus dipenuhi. Karena kebetulan saya juga penikmat seni, mungkin ada waktunya juga para atlet ini dikasih kesempatan nyanyi gitu ya Mas ya, karaokean, kemudian juga mungkin nari dalam arti dancing gitu ya, yang sifatnya adalah merilis semua hambatan-hambatan stres yang dirasakan. Tadi tampaknya ada yang raise hand. Iya, Prof. Rice, saya raise hand. Ya, Pak Wadio, silakan. Iya, terima kasih waktunya. Mohon maaf suara saya dalam pemulihan sakit kerongkongan. Saya tadi tertarik ketika Prof. Rice menyebut tradisional. Itu membuat saya mengangkat tangan. Ini penting sekali. Karena apa? Karena saya sendiri itu tergabung di dalam KORMI melalui inorga yang bernama Aliansi Kungfu Tradisional Indonesia. Jadi KORMI ini untuk kita ketahui ini adalah Komisi Olahraga Tradisional dan Kreasi Budaya. Walaupun belakangan saya bergabung bersama Pak Yusuf Sutanto di Taiji Nusantara. Nah, yang menarik di dalam akti ini, jadi saya itu menjadi atlet kungfu itu dari SMP gitu. Lalu besar di perguruan kungfu secara tradisional. Begitu besar,
Teman-teman saya banyak yang direkrut masuk ke WUSU dia. Mereka di WUSU. Nah, pada waktu kami dibesarkan di perguruan kungfu, kalau perguruan kungfu saya Shaolin Si ya. Nah, itu nilai-nilai sedimennya sangat kuat itu. Misalnya menghormati sepuh. Kita tidak akan duduk kalau sepuh nggak duduk. Kita jiwa korsa sangat tinggi. Ada 10 jiwa yang harus kami pegang karena latihannya begitu keras. Fenomena yang berkembang, akhirnya perguruan-perguruan kungfu ini yang jumlahnya cukup banyak ya, ada sekitar 18 DPD perguruan kungfu ini, belum lagi tentu cabang-cabangnya. Mereka ini tuh kehilangan kontak dengan murid-muridnya yang masuk ke WUSU. Sampai di WUSU mereka itu terjebak kita katakan terjebak lah. Masuk ke dalam lingkaran prestasi dan kompetisi. Mereka tidak pernah pulang ke rumah gitu bahasanya orang-orang akti itu. Disuruh kumpul pun sudah susah dia. Akhirnya para sufu ini, para master kungfu yang tua-tua begini, setiap kali ada rakernas atau munas atau kejurnas kungfu, mereka menganggap bahwa wushu itu mencuri anak didiknya yang dibesarkan dari kecil dan mencuci pikiran mereka hanya diisi oleh uang dan prestasi. Kolaborasi dirubah menjadi kompetisi, dignity dirubah menjadi money. Nah itu, yang gap ini yang sekarangnya menarik sekali kalau misalkan ini menjadi penelitian. Kenapa kok para orang-orang yang dibesarkan atau yang bertahan di dalam aliansi tradisional ini ada banyak ya, ada bukan hanya kungfu yang seperti ini, tapi juga Indonesia Traditional Karate Federation ya, INATKF juga mirip itu. Dia punya sedimen yang sama gitu. Atau asosiasi perguruan Pancaksilat yang tradisional ya. Nah, cuman menutup ini ada problem memang. Di dalam, katakanlah di dalam organisasi akti ini. Dia ini organisasi yang tanpa cash flow dia. Karena uang itu bukan hal yang penting sehingga organisasi besar ini berjalan tapi nggak ada kasnya. Setiap kali mau kegiatan dia akan tanggung renteng, dia gotong royong. Karena dia pikir dirinya adalah bagian dari semacam harmoni keluarga besar gitu. Ada problem juga di hal yang lain. Nah, tetapi itulah kenyataannya bahwa sedimen olahraga kita yang tradisional ini sangat kuat dengan semangat gotong royong. Dan yang kedua, semangat tidak hanya peduli kepada kepentingannya sendiri. Itu kental sekali. Tetapi begitu itu pindah ke dalam KONI, berubah dia. Sedimen itu seperti hilang dia. Nah, saya nggak tahu apa yang terjadi dalam lompatan itu. Kemarin dalam ISS, saya dapat kesempatan menyampaikan langsung dengan Pak Erick Thohir mengenai hal ini gitu. Untuk bisa jadi perhatian. Nah, siapa tahu bisa menjadi penelitian kita untuk KORMI, khususnya olahraga tradisional yang sangat memegang nilai tradisi itu. Dan biasanya mereka ini idealis dan sangat cinta tanah air gitu. Oke, saya rasa itu aja Prof. Lice. Saya tertarik dengan kata tradisional yang Prof. Lice sebutkan. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Mas Wadio yang pengalamannya cukup banyak di berbagai bidang, yang dari SD sudah ikut karate, kemudian sekarang di Tai Chi Nusantara. Jadi peran kita untuk bisa lebih mendalami tentang olahraga tradisional, dan kemudian mungkin situasi Kormi dan Koni agak beda. Nanti saya diskusi lagi dengan teman-teman di Koni yang memang arahnya lebih ke prestasi ya, sebagai olahraga prestasi, sifatnya lebih kompetitif, sementara di Kormi sebagai olahraga masyarakat, nuansanya lebih ke rekreasi dan kebugaran pribadi. Ada lagi? Sudah ya. Baik, tampaknya sudah tidak ada lagi pertanyaan, atau mungkin masih ada yang mau bertanya, mau memberi saran? Dari yang di sini sudah tidak ada kayaknya. Ya kita ya. Baik, karena waktunya juga sudah mendekati akhir,
Sekali lagi mungkin bisa kita rangkum bahwa kegiatan olahraga itu menjadi sesuatu yang penting untuk pembentukan karakter dan ini terbukti dari penelitian yang dilakukan pada tadi ditekankan oleh Mas Taru remaja yang usianya setara 14 sampai 16 tahun yang mengikuti Liga Kompas, kemudian ada yang masuk di Gotia, ada juga yang tidak masuk di Gotia. Kemudian dibandingkan dengan remaja yang bersekolah di sekolah umum dan juga sekolah yang ada apa namanya kurikulum untuk atlet. Yang keduanya masuk di sekolah SMPN 30. Dan dari diskusi kita hari ini banyak sekali yang bisa kita tindak lanjuti. Jadi ada saran-saran untuk penelitian ini sendiri dilanjutkan kembali pada jumlah sampel yang lebih banyak, pada jenis sekolah yang lebih bervariasi, kemudian juga dikaitkan mungkin juga nanti penelitian tentang coaching style dari pelatih, dan kemudian juga penelitian dilanjutkan untuk olahraga tradisional. Satu lagi tadi adalah olahraga ini dalam tanda petik sebetulnya is a must for kita semua individu agar kita menjadi sehat karena dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat dan kita bisa lebih berkreasi lebih banyak dan tidak harus kemudian anak-anak itu masuk ke sekolah olahraga atau klub olahraga jika memang tidak berminat, tetapi kalau berminat perlu mendapat dukungan dan fasilitas penuh dari orang tua. Ini itu yang bisa saya simpulkan untuk kegiatan Research Day yang ke-12 sebagai penutup tahun 2025. Saya lagi terima kasih atas kehadiran Ibu dan Bapak yang berada di Zoom dan Ibu dan Bapak yang ada di ruangan ini. Saya kembalikan kepada panitia. Sudah kita selesai ya. Selesai mungkin kita bisa foto bersama. Sama yang online dibuka kameranya bisa Mbak Salsa. Ya Bapak Ibu yang di online mungkin bisa open cam, kemudian kita yang di sini bisa berdiri di depan karena cuma sedikit mungkin bisa by selfie. Ya, di Zoom tampaknya ada 27 orang sampai di penghujung acara ini. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ada Mbak Aris di sini. Terima kasih Bu. Olahraga. Ya, sampai ketemu di acara berikutnya. Terima kasih Pak Adam dari Semarang.